Demokrasi itu apa sih? Ngedengar pertanyaan barusan, sambil ngebayangin keadaan negara ini, kita bisa langsung jawab. Demokrasi adalah keadaan di mana satu orang goblok, yang mana orang goblok ini jumlahnya banyak banget di Indonesia. Dan nilai suara orang goblok ini dalam politik sama dengan segelintir orang-orang pinter. Itu demokrasi. Gue perlu ingetin lagi nih, episode kali ini bukan untuk orang-orang yang berpikirnya masih dalam kurungan ideologi populer yang so fancy, so toleran, so nasionalis, padahal kopong, norak. Gue lanjut ya. Jadi suara orang goblok yang jumlahnya banyak banget itu, bahkan hampir satu negara ini adalah penentu arah politik bangsa ini. Elit-elit yang terpilih, mereka yang nentuin. Asik kan? Tolol. Kalau lo mau ukur orang pintar sama orang goblok pakai indikator doyan baca, dari 1000 orang Indonesia yang doyan baca cuma 1 orang. Kalau lo mau ngukur goblok dan pintar pakai indikator rata-rata IQ dunia, Indonesia ada di peringkat 130 dari 199 negara. Terserah lo mau pakai indikator apa aja. Kesimpulannya tetap sama kok. Orang Indonesia jauh dari kata cukup dalam konteks intelektualitas. Kita harus akuin itu dan jujur atas kondisi ini. Supaya kita bebenah, supaya kita tahu harus ngapain. Gak terus-terusan merasa bahwa kita baik-baik aja. Kita goblok anjing, segoblok itu kita. Terus elit kita koar-koar soal demokrasi. Dan kita mangut-mangut aja. Gue kasih tau nih, kalau lo masih ngira demokrasi bisa benerin hidup kita dengan kondisi intelektualitas masyarakat yang jeblok kayak gini, artinya lo juga bagian dari masyarakat yang IQ dan intelektualitasnya udah diperkosa oleh sistem pendidikan kita. Lo termasuk dalam golongan masyarakat yang IQ dan intelektualitasnya jeblok. Tanpa bermaksud ninggin lo semua, gue yakin channel ini udah ngefilter cukup ketat. Siapa-siapa yang tergolong dongo gak akan betah nonton Alarm Bawah Sadar. Poinnya, itu gak akan kejadian. Demokrasi gak bisa bantu kita maju kalau kita masih goblok. Kadang kita sekarang bisa gue sederhanain kayak anak kecil yang didoktrin kalau berenang itu bahaya dan gak menyenangkan. Bahkan bisa menyakitkan. Terus dilempar tuh ke tengah-tengah kolam renang. Kita kelelep kan, terus diangkat, terus kita shock. Trauma lah. Habis itu doktrinnya ditambahin. Kalau berenang itu gak sehat, bahaya, bisa bikin mati. Anak kecil digituin ya gak akan mau belajar berenang lah. Dan gak akan bisa berenang selama-lamanya. Itu yang kita alamin sekarang. Sistem politik kita bikin kita gak siap sama demokrasi yang hari ini kita agung-agungkan itu. Masyarakat kita gak pernah membayangkan betapa indahnya sebuah negara yang keputusan politiknya diambil atas pilihan orang-orang berakal dan berintelektual cukup. Kasian bray. Kayak anak kecil yang jadi korban orang tua brengsek tadi. Dia lihat teman-temannya berenang, ketawa-ketawa, kata tuh anak, "Yeh, gila kali lu ya, mau mati aja ketawa-tawa." Karena di otak dia berenang itu membahayakan. Dan kalau ada orang baik nih ya umpamanya, mau ngajarin dia berenang supaya dia bisa nikmatin satu jenis hiburan dan olahraga yang baru itu, di pikirannya dia tuh itu orang jahat. Separah itu. Gue mau bilang gini nih, masyarakat kita itu gak punya pemahaman politik. Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena masyarakat kita gak dapat pendidikan politik yang proper. Kenapa gak dapat pendidikan politik yang proper? Panjang ceritanya. Lo dengerin aja narasi gue sampai selesai. Terlepas dari semua pertanyaan itu akan kejawab atau enggak, yang penting gue udah usaha siapin materi dan data-data yang mudah-mudahan bisa bikin kita sadar sama masalah kita. Mungkin gue mulai dari pertanyaan kayak gimana sih pendidikan politik yang proper, terus kenapa sih kita nggak dapet itu, terus apa dampaknya buat kita semua. Sederhananya gini nih, pendidikan politik adalah pendidikan soal nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik yang dipunyain sama negara ini. Tujuannya supaya kita semua punya kesadaran tentang pentingnya politik. Kita tahu gimana politik itu berjalan, kemana tujuannya, dan dengan cara apa mencapai tujuan itu. Pendidikan politik memungkinkan setiap individu terlibat dengan penuh tanggung jawab atas sikap atau pilihan politiknya. Itu poin utamanya. Sampai di sini harusnya kita sadar dong kalau pendidikan politik lah yang sebenarnya menjadi core, alias mesin, alias otak atau saraf penting yang harusnya kepasang dalam sistem demokrasi. Gak ada pendidikan politik, ya lo gak tahu suara lo itu bener-bener digunain atas cita-cita lo atau cuma dimanfaatin buat menangin orang-orang jahat jadi pemimpin dan nguasain semua hal yang mau dan bisa dia kuasain. Gak ada pendidikan politik, ya lo gak tahu tujuan lo nyoblos itu apa.
Dalam perspektif lain, demokrasi adalah nitipin kekayaan negara atau kekayaan satu daerah untuk dikelola sama segelintir orang. Nah, tanpa pendidikan politik, lo nggak tahu kekayaan itu dikelola sama siapa dan dengan cara apa. Dan lo jangan berharap bisa dapat keterbukaan informasi tentang keadaan kekayaan yang seharusnya jadi milik bersama ini. Di era post-truth seperti sekarang ini, kebenaran itu bias. Kebijaksanaan itu saru banget. Orang pintar sama orang lucu itu tipis tuh beda itu. Orang dungu sama orang gak banyak omong bisa kelihatan sama. Batas antara edukasi sama entertain yang hoax sekalipun bisa tipis banget. Jadi kalau lo gak move on untuk mulai baca, gak melajari ilmu-ilmu penting, gak dapet mentor yang keren, kelar hidup lo semua, sumpah kelar goblok. Ngebayangin satu negara yang berani nerapin demokrasi tanpa mempersiapkan infrastruktur pendidikan yang kuat, itu kayak ngebayangin orang andukan abis mandi bola. Tolol, kocak anjing. Tapi untuk ngetawain ini, lo harus pertimbangin juga korban-korban yang berjatuhan dalam hal pendidikan dan kesehatan aja dulu. Lo gak akan tega ngetawain mereka. Demokrasi itu harus dikawal sama orang-orang yang berakal. Rakyat harus sigap nonton pilihan, harus responsif sama segala bentuk kebijakan publik yang dicurigai bermasalah dalam penerapan atau bahkan sejak dalam gagasannya. Demokrasi meniscayakan power ada di kita, bukan di penyelenggara negara. Tapi faktanya hari ini, kita yang susah payah ngertiin mereka, jaga perasaan mereka. Bahkan sebagian dari kita ada yang jadi jubir mereka, sekaligus jadi cipu-cipu pegangan mereka. Kocak lah anjing. Nah, tanpa pendidikan politik, kebolak-balik semuanya. Padahal agenda kita berpolitik dari awal yaitu rakyat bisa ngatur. Dari mulai proses kemerdekaan sampai reformasi, kan itu aja yang diminta. Dan karena pendidikan politik kita ampas, yang kita lakuin adalah bergantung sama kelompok yang kita anggap lebih terdidik secara politik. Dan kecenderungan bergantung sama kelompok terdidik ini ada penyebabnya. Karena ada tokoh-tokoh publik yang muncul karena peristiwa politik. Dan kemudian mereka menjadi isu populer dan kemudian mereka digandrungin. Gua kasih contoh, reformasi aja deh. Di situ ada banyak kelompok pro demokrasi yang terdidik secara politik dan akhirnya berjuang mati-matian buat numbangin Orde Baru. Mereka fokus sama isu-isu besar seperti human right, kebebasan pers, dan lain sebagainya. Mereka bisa fokus ya karena mereka terdidik secara politik. Mereka paham ciri-ciri pemerintahan otoriter. Kalau dibiarin bahaya. Walaupun gue yakin kalau kelompok terdidik ini bukan satu-satunya faktor yang menyebabkan tumbangnya Orde Baru. Nah, sekarang setelah demokrasi, apa masyarakat kita siap? Ternyata enggak. Terus siapa sebenarnya yang punya tanggung jawab untuk ngasih pendidikan politik? Yang paling utama ya pemerintah dan partai politik. Idealnya gini, pemerintah harus ngasih pendidikan politik supaya sistem politik kita jalan. Demokrasi itu dasarnya tuh bottom up. Pemerintahan harus terima nih input dari kita sebelum bikin kebijakan tertentu. Nah kalau parpol udah jelas dong, mereka harus ngasih pendidikan politik. Karena bisa dibilang mereka ini corong opini kita. Parpol juga perlu lakuin sosialisasi sama rekrutmen. Kalau ada parpol nggak ngasih pendidikan politik, ya berarti nggak punya visi misi, apalagi program yang bonafit. Di Indonesia lo bisa lihat kalau awareness terhadap politik ini minim banget. Orang cenderung pasif dan berkutat sama figur. Bahkan untuk ukuran Gen Z yang udah gampang dapat informasi dari internet, menurut riset, hampir 25% Gen Z jarang banget atau nggak pernah nerima informasi politik. Kenapa mereka nggak nyari tahu? Ya simpel aja. Distraksinya tuh Gen Z banyak banget. Sedangkan gak ada yang nanamin ke mereka bahwa politik itu penting. Lagi-lagi kuncinya ada di pendidikan politik. Dari sini lo bisa tarik 3 kemungkinan kenapa pendidikan politik di Indonesia gak jalan. 1, mereka juga gak ngerti. 2, males. 3, emang sengaja biar bisa terus-terusan manipulasi kita. Ini bukan suzon ya. Emang kenyataan orang yang pendidikan politiknya gak oke, gampang dimobilisasi buat kepentingan orang lain. Misalnya, yang nyata banget. Banyak banget orang yang lebih fokus sama gimmick politik ketimbang kritis sama program yang mau dijalanin. Bener nggak? Ya lo pada paham lah. Ada lagi misalnya soal money politik. Tanpa pendidikan politik, orang bisa ngasih suara buat uang yang nggak seberapa. Di kepala orang yang terdidik secara politik, money politik itu red flag banget. Namanya orang ngerasa beli suara ya jangan harap lo bisa nuntut dia macam-macam nantinya. Parahnya, karena pendidikan politik kita caur, 46,9% orang Indo anggap money politik itu praktek yang wajar. Demokrasi. Selain soal nentuin pilihan, pendidikan politik yang minim juga bikin kita rentan gaduh hoaks. Hoaks ini bukan barang baru, tapi emang orang-orang kita gampang banget kemakan hoaks. Padahal di balik hoaks ada aja kepentingan politik orang lain yang jalan. Yang parah dari hoaks lo bukan cuma sekedar jadi konsumen pasif. Kalau lo udah percaya, ya potensi lo buat ikut nyebarin itu gede banget.
Makanya menurut data nih ya, 88% orang Indonesia pernah nyebarin hoax. Hoax ini akhirnya strategis banget kan buat giring opini publik. Makanya makin jelas kalau pendidikan politik itu penting. Terus masa iya sih kita nggak ada harapan sama sekali buat dapat pendidikan politik yang proper seandainya negara dan parpol nggak optimal? Sebetulnya bisa-bisa aja karena ada konsep yang namanya civil society. Civil society itu komunitas warga negara yang punya kepentingan dan aktivitas bersama. Bentuknya itu bisa macam-macam dari mulai ormas, NGO, media, dan masih banyak lagi. Fungsi civil society itu untuk organisir dan berdayain masyarakat, sekaligus jadi kontrol terhadap kekuasaan. Dari civil society ini kita bisa dapat pendidikan politik. Karena civil society sifatnya ngawal kekuasaan. Tapi namanya civil society, nggak semuanya worth it buat lo terlibat di dalamnya. Lihat lagi sifatnya sebagai tersektor beneran atau enggak. Tersektor ini lingkup masyarakat di luar kepentingan bisnis dan pemerintahan. Jadi independennya harus terjaga. Kalau udah kecampur sama kepentingan, ya udah susah buat lo harapin. Mendingan lo organisir diri sendiri aja daripada terlibat gerakan yang rambu-rambunya masih ditentuin elit. Ingat, lo terlibat civil society itu buat nuntut hak lo sekaligus ngejalanin wewenang politik lo sebagai warga negara. Bukan sekedar partisan atau nyari identitas saja. Kenapa fokus gue di civil society dan gak di sekolahan misalnya? Karena emang desain pendidikannya gak bakal bikin orang ngerti politik. Emang ada sih pendidikan kewarganegaraan. Bahkan ada jurusan ilmu sosial. Tapi tetap aja secara fungsi belum optimal buat ngasih pendidikan politik. Lo lihat data aja. Mayoritas pelajar sendiri masih bergantung sama medsos untuk dapat informasi soal politik. Dan juga kita masih ngeliat status ilmu eksak lebih tinggi dari ilmu sosial. Padahal lo punya pengetahuan eksak, kalau lo nggak bisa solve problem masyarakat, ya lo nggak guna. Dan untuk bisa solve problem masyarakat, ya lo harus tahu masalahnya. Dan untuk tahu masalahnya, ya lo harus turun ke masyarakat. Ujung-ujungnya lo butuh society untuk ngejaga status lo supaya tetap relate. Jadinya untuk bisa nguatin pendidikan politik di sekolah, ya perlu rapin sistem pendidikan dulu. Cuma kalau nunggu itu, kayaknya 2 hari setelah kiamat baru kejadian. Fokus. Terakhir yang gue perlu ingetin, pendidikan politik emang sepenting itu. Soalnya kita sama pemerintah itu sifatnya timbal balik. Ini artinya secara goals mereka nggak bisa nentuin apa-apa sendiri. Apalagi bikin kesepakatan gelap sama segelintir pihak. Kalau lo nggak dapet hak lo untuk dapat pendidikan itu, ya lo tuntut. Kalau nggak dapet juga, ya lo cari alternatif. Soalnya politik itu cair banget. Jadi minimal lo punya indikator buat ukur itu berjalan baik atau enggak. Kalau daya tawar sipil tinggi, kita juga kok yang bakal untung. Karena demokrasinya kredibel dan bener-bener representatif. Kalau enggak gimana? Ya siap-siap aja ketipu terus. Mau sampai Kim Jong Un jadi vokalis dewa juga, kita nggak akan pernah punya posisi tawar.